Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Bila hati kalian tergerak untuk melihat video ini, berarti ada kemungkinan kalau pesan semesta yang akan aku sampaikan ini relate dengan kalian. Untuk memberikan jawaban atau solusi bila kalian sedang mencari insight. Halo para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Dan bila hati kalian tergerak, kemungkinan pesan yang akan saya sampaikan ini adalah untuk kalian ya. Pesan semesta yang akan saya sampaikan ini kemungkinan untuk kalian. Saya menggunakan perantara dari kartu tarot ya. Saya nanti akan bukakan kartunya untuk melihat ada pesan semesta apa untuk kalian ya. Mudah-mudahan ini relate dengan kalian dan bisa membantu kalian bila kalian membutuhkan bantuan berupa solusi atau masukan ya. Oke teman-teman, sambil menunggu ngocok, aku akan berbicara sebentar ya. Tentang profesi saya ini adalah sebagai aura consultant dan tarot reader ya. Ke arah mana ini saya bergeraknya, untuk membantu apa? Untuk membantu dalam individu atau perusahaan itu mempunyai karakter atau keluar dari cangkang supaya bisa menjadi individu atau perusahaan yang unik ya, yang mempunyai karakter itu teman-teman semua. Jadi bila kita ingin perusahaan kita itu next level ya, kita harus mempunyai keunikan, dan keunikan itu bisa kita peroleh dengan cara mengamati dan melihat karakter-karakter yang ada pada individu tersebut atau pada perusahaan tersebut. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya membantu untuk membukakan pattern atau karakter yang mungkin kalian nggak sadari ada di diri kalian, yang bisa menjadi suatu yang unik ya, untuk direpresentasikan. Oke, kita langsung aja ambil pesannya ya. Oke. Seperti biasa, aku akan membuka 6 kartu terlebih dahulu. Setelah itu kartu ketujuhnya itu saya buka belakangan ya, untuk punchline-nya ya, untuk biasanya itu kartu kojo kalau saya bilang itu kartu kojo. Oke teman-teman sekalian, ini ada pandangan. Memang kalau kita punya sesuatu itu, kalau kita memendam sesuatu itu susah sekali untuk mempertahankan untuk dipendam ya. Jadi apapun itu ya, kalau kita punya uang di bank, kita itu ada gerakan itu untuk mengeluarkannya atau membelanjakannya ya. Terus kalau kita menyimpan suatu rahasia atau berita itu, kita itu cenderung pengen untuk mengungkapkannya atau menceritakannya ke orang lain ya, entah itu temen atau apa, pokoknya itu kalian tuh harus mengeluarkannya ya. Ada juga yang menggunakan jasa media sosial ya. Jadi kadang itu media sosial jadi tempat curhat atau tempat kalian itu mengungkap rahasia-rahasia supaya kalian puas. Nah, ini ada sesuatu yang kalian itu sudah kayaknya mendapatkan pelajaran dari hal itu ya, dari hal dimana kalian itu kalau ada rahasia selalu membuka rahasia tersebut. Kalau kalian punya tabungan atau uang itu kalian selalu ingin membelanjakan. Sepertinya kalian itu mendapatkan pelajaran ya, pelajaran hidup dimana kalian itu sudah tidak akan mengulangi keadaan itu ya, keadaan membocorkan rahasia, keadaan boros. Kenapa? Ya, pelajaran apa sih yang kalian dapat
sehingga kalian itu bisa berubah. Yang mana dulunya kalian itu boros, yang mana dulunya kalian itu bocor, ya, tetapi bisa menjaga rahasia sekarang, bisa agak irit sekarang, ya. Ternyata kemungkinan kalian pernah terjadi kasus atau apa, ya, itu pelajaran, ya, pelajaran yang kalian akhirnya mengambil hikmahnya, yaitu sampai kemungkinan menyakiti lingkungan kalian, sampai juga menyakiti diri kalian sendiri, ya. Jadi begini teman-teman, kalau kalian itu punya rahasia dan kalian bocorkan sembarangan, atau kalian tidak memilih-milih rahasia apa yang kalian bocorkan, itu ya agak bahaya, ya. Apalagi kalau itu mungkin rahasia dari seorang teman kalian yang sudah percaya banget sama kalian. Jadi karena dia percaya banget sama kalian, akhirnya dia ngomong, dia cerita tentang rahasianya kepada kalian. Nah, setelah itu mungkin kalian itu tidak sengaja ketemu temennya kalian, ya, ketemu temen-temennya kalian yang menceritakan rahasia itu, kalian ceritakan, keperucut lah, kepleset omongan. Akhirnya temen kalian yang menceritakan rahasia kalian itu menyebarkannya ke banyak orang gitu, dan akhirnya kalian pun juga terkena, akhirnya sakit hatilah teman kalian, ya. Akhirnya dari situ pertemanan kalian hancur mungkin, ya. Itu kalau misalnya kalian tidak menjaga rahasia, itu salah satunya, ya. Itu bisa bentuknya apa saja. Ada yang bentuknya itu bila kalian tidak gemi, atau kalian itu gatel pengen membelanjakan uang tabungan kalian. Yang terjadi adalah bila kalian punya kebutuhan, itu kalian malah tidak bisa menutupinya. Atau kalian itu orang yang tidak tegaan, kalau ada orang pinjem itu selalu ingin kalian pinjemi. Itu juga bisa membawa faktor, ya. Jadi kalian itu mungkin nggak bisa nolak, atau itu mungkin teman kalian yang friend banget gitu, ya, sehingga kalian itu karena kalian di tabungan kalian ada itu, kalian akhirnya kasih pinjam gitu loh, dengan keadaan kemungkinan kalian tidak tahu kembalinya kapan atau apa, itu kan bisa membuat sakit hati. Nah, hikmah dari pelajaran itu adalah kalian itu agak sedikit dekep akhirnya. Jadi kalian itu agak sedikit menjadi seorang yang bukan introvert, ya, bukan introvert, tetapi menjaga diri dari pergaulan. Kalian itu menjauhi godaan-godaan melihat sesuatu yang ingin kalian miliki, ya, mungkin, ya. Jadi kalian itu agak sedikit menarik diri, tetapi bukan menarik dari pergaulan seluruhnya, bukan menarik dari keadaan menjadi makhluk sosial, ya, bukan, tetapi kalian itu lebih menarik diri supaya kalian tidak mengalami hal-hal seperti ini, ya. Mungkin kalian itu seseorang yang suka dicurhatin orang, ya, orang itu kalau deket sama kalian itu nyaman, sehingga itu kalau dia punya problem ke kalian, atau kalau dia punya butuh uang itu ke kalian. Tetapi kaliannya sendiri itu kan sebenarnya juga kadang itu punya kebutuhan sendiri, ya. Kalian itu kadang juga perlu mengistirahatkan pikiran, fisik, mental dari curhatan-curhatan orang tersebut. Nah, itu mungkin tindakan yang bijak yang bisa kalian lakukan adalah sebenarnya menarik diri, menarik seperempat, ya, dari keadaan kalian yang sebelumnya, dan itu memberikan dampak yang positif buat kalian. Lo kok bisa positif? Iya, kalian makin bisa untuk mengembangkan diri kalian, lebih meningkatkan diri kalian. Mungkin kalian menuruti orang untuk curhat kepada kalian itu supaya kalian itu apa, ya, terlihat baik. Apa mungkin kalian itu nggak enakan orangnya, supaya tidak dicemooh kalau kalian pelit, atau kalian itu antisosial, atau bukan seorang teman yang baik, ya.
Jadi kalau di sini itu kalian menarik diri dan lebih memperhatikan diri kalian, keadaan kalian, keuangan kalian, kesehatan mental kalian itu dari pesan semestanya ini kalian akan bisa lebih mengembangkan diri dan akan bisa lebih fokus untuk menjalani kehidupan kalian, teman-teman sekalian. Ya, kalian bisa saja selama ini terganggu dengan nggak enakan itu, nggak enakan ini, nggak enakan itu, ya. Istilahnya itu kalau kalian itu didatangi seseorang dimintain pertolongan itu kalian tidak bisa menolak. Kemungkinan dengan keadaan yang telah kalian alami sekarang, kalian sudah mendapatkan pelajaran mungkin dari keadaan yang tadi itu, ya, yang kemungkinan akhirnya ada orang yang jadi sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Akhirnya kalian, ya sudahlah, ya, saya memikirkan diri saya sendiri dulu, saya memperhatikan diri saya sendiri dulu, karena saya juga punya pilihan kehidupan, saya juga punya pekerjaan yang harus saya lakukan, saya juga punya karir yang harus saya tingkatkan. Jadi kalian itu sekarang lebih memperhatikan diri sendiri, itu bagus, ya. Jadi pesan semestanya itu malah perhatikanlah diri kalian sendiri, ya. Kalian boleh gak enakan, ya, boleh kalian itu mendengar curhatan orang, tetapi ya memang agak susah ya untuk menahan suatu rahasia itu nggak tahu ya, itu seperti ada daya tarik untuk membocorkan gitu ya. Terus kalian sekarang tidak boros ya, kalian mungkin sekarang beli suatu keperluan yang hanya kalian perlukan saja ya. Bila kalian nggak perlu ya mungkin tidak kalian beli ya, berarti mungkin kalian juga mengurangi scrolling ya. Mengurangi scrolling aplikasi, karena di aplikasi sekarang itu bisa tergoda untuk membeli barang ya. Saya aja tadi tergoda scrolling pengen beli barang ya, setiap hari itu paket datang terus. Karena apa? Tergoda untuk beli barang dari kita scroll aplikasi ya, teman-teman sekalian. Jadi itu ada bagusnya ada tidaknya ya. Bagusnya apa ya? Bagusnya kita puas, kita membeli barang yang sudah kita scroll ya. Kalau misalnya barang itu bagus ya kita puas. Tapi ada juga yang kita kecewa, mungkin kualitas barang itu tidak yang sesuai kita harapkan ya. Tetapi tidaknya adalah kita boros, teman-teman sekalian ya. Yang tadinya kita tuh tidak ada pengeluaran jadi ada pengeluaran ya. Dan akhirnya apa? Barang-barang yang sudah dibeli itu banyak yang tidak terpakai, teman-teman sekalian. Jadi ya pelajaran itu pelajaran bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kalian juga mendapatkan pelajaran yang akhirnya kalian menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang sekarang kalian bisa mengontrol ya, mengkontrol keadaan keuangan kalian, mengontrol keadaan mental kalian, supaya kalian itu tidak, energi kalian itu tidak terkuras gitu loh, terkuras habis hanya untuk orang lain ya. Kalian harus juga memperhatikan diri kalian sendiri. Oke, kalau dilihat dari sini akan ada kehidupan yang bagus dengan perubahan kalian itu ya. Di sini terlihat adalah wheel of fortune, di mana kalian itu mungkin dalam keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, sekarang itu kalian bisa berubah menjadi keadaan ekonomi yang lebih bagus ya, yang meningkat. Jadi perubahan kehidupan, atau kalian mendapatkan dengan keadaan kalian yang istilahnya itu lebih memperhatikan diri sendiri, memahami diri sendiri, dan mengkontrol keuangan kalian, mengkontrol kesehatan emosi dan mental kalian, itu kalian mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan apa ya, perubahan kehidupan yang lebih bagus ya dari sebelumnya, dimana dulunya kalian itu menjadi sandaran orang-orang yang toksik ya mungkin ya, atau keadaan di mana itu kalian itu harus selalu menuruti keadaan orang supaya orang itu mau berteman dengan kalian. Kalian sekarang sudah bisa bahagia dengan diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri, kalian berusaha menyayangi diri kalian sendiri. Nah, ini perubahan kehidupan malah meningkat ya, kalian malah punya kehidupan yang bagus,
ada wheel of fortune atau roda keberuntungan itu berpihak kepada kalian ya teman-teman sekalian. Nah, itu bagusnya kan kalau kalian sudah mengambil hikmah dari suatu pelajaran itu kalian akan mendapatkan keberuntungan ya, keberuntungan untuk menjalani kehidupan, untuk mengerti kalau kalian itu berharga dan kalian itu butuh disayangi oleh diri kalian juga ya, butuh diperhatikan oleh diri kalian sendiri. Oke teman-teman sekalian, itulah pesan semestanya untuk kalian. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan harapan, memberikan hiburan kepada kalian, di mana kalian itu tadinya buntu, di mana kalian itu tadinya tuh mungkin merasa resah atau gelisah karena melihat keadaan kalian yang begitu-begitu saja. Tetapi mudah-mudahan video ini memberikan gambaran pencerahan untuk kalian kalau kalian mungkin bisa mendapatkan akses lebih, yaitu akses menjadi seorang yang bahagia dan beruntung ya, karena kalian telah belajar dari keadaan kalian, mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang membuat kalian terpuruk supaya kalian menjadi bangkit dan menjadi pribadi yang cemerlang ya, yang bagus. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Papito mengucapkan terima kasih.